wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Wulandari. Aku mahasiswa dari program studi administrasi pendidikan. Nah, di video kali ini aku mau membahas suatu topik, yaitu putus sekolah sebagai suatu masalah dalam pendidikan masyarakat. Nah, kalau kita ngomongin soal pendidikan, biasanya yang langsung kebayang sama kita itu pasti sekolah. Ada gedungnya, gurunya, pelajarannya. Tapi di lingkungan tempat aku tinggal, pendidikan itu seringkali fokusnya atau konsepnya hanya berhenti sampai situ saja. Karena di sekitar aku sendiri itu cukup banyak anak dan remaja yang putus sekolah. Dan yang menarik, alasan dari mereka putus sekolah itu ternyata bukan hanya tidak mampu secara ekonomi, bahkan ada yang mampu secara ekonomi, tapi mereka berhenti karena suatu hal yang mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya besar banget, yaitu anggapan bahwa sekolah itu nggak penting. Nah, di titik ini, pendidikan itu bukan lagi soal mampu atau tidak mampu, tapi soal cara pandang masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri. Aku mau kasih contoh yang mungkin sering banget kita temui. Ada anak SMP yang secara akademik atau nilainya itu cukup bagus, tidak tergolong buruk. Jarak sekolah dari rumahnya juga dekat, akses pendidikannya dia dapat, dan secara ekonomi orang tua ini mampu untuk menyekolahkan. Tapi setelah lulus dari SMP itu, ternyata si anak ini nggak lanjut ke SMA. Sebenarnya bukan karena dilarang sekolah, bukan juga karena sekolahnya yang nggak ada, tapi karena di rumah orang tuanya itu selalu uh, mengatakan atau memberikan pola pikir yang kayak ngapain sekolah lama-lama, lihat itu banyak yang nggak sekolah tapi tetap bisa kerja. Lingkungannya juga mendukung pandangan itu, teman-temannya itu banyak yang sudah bekerja, ada yang jadi buruh, ikut usaha kecil, dan menurut mereka semuanya tuh kelihatan baik-baik aja. Nah, di situ keputusan untuk putus sekolah itu terbentuk. Pelan-pelan sekolah itu dianggap jadi nggak relevan lagi untuk masyarakat sekitar. Lalu sekolah itu dianggap bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan. Jadi putus sekolah itu bukan terjadi karena suatu kejadian, tapi karena proses panjang di lingkungan masyarakat. Kita tarik ke gambaran yang lebih luas, sebenarnya apa yang terjadi di lingkungan aku mungkin juga terjadi di lingkungan teman-teman semuanya. Karena ini tuh bukan cuma kasus tunggal, memang ada data yang mendasari. Kayak menurut data Badan Pusat Statistik, angka putus sekolah itu memang relatif rendah kalau di jenjang sekolah dasar, tapi meningkat di jenjang SMP dan semakin tinggi di jenjang SMA dan SMK. Sedangkan berdasarkan data Dapodi Kementerian Pendidikan, jenjang SMK itu mencatat persentase putus sekolah paling tinggi, sekitar 0,19%. Apakah 0,19% itu tinggi? Tentu kalau kita lihat di angka di atas kertas itu terkesan angka yang kecil karena hanya 0,19%. Tapi kalau kita ubah ke realitas, ternyata itu tuh artinya ada ribuan anak yang berhenti sekolah setiap tahunnya. Dan nggak semuanya itu karena faktor ekonomi. Sebagian berhenti karena nggak melihat nilai pendidikan dalam hidup mereka. Dari sini juga kita lihat tuh ada hubungan yang sangat jelas antara pendidikan formal dan informal. Kalau secara formal kan sebenarnya sekolahnya ada, sistemnya ada, bahkan bantuan pendidikan dari pemerintah tuh banyak gitu. Tapi pendidikan formal itu ternyata dia nggak bisa hidup sendirian, dia nggak bisa untuk berdiri sendiri. Jadi ia sangat bergantung sama apa yang ada di luar sekolah atau faktor eksternalnya. Kalau di rumah pendidikan itu nggak pernah dibicarain. Terus kalau di lingkungan juga sekolah itu dianggap nggak penting, belajar dianggap buang-buang waktu. Jadi pesan yang diterima anak ini tabrakan antara di sekolah dengan di lingkungannya. Kalau di sekolah itu pendidikan dianggap penting, sedangkan di luar sekolah atau di lingkungan dia pendidikan itu nggak terlalu perlu. Nah, dalam kondisi seperti ini juga, pendidikan formal itu tentu karena dia berdiri sendiri, dia cenderung sering kalah. Kita ngelihat dampak dari putus sekolah ini sebenarnya gampang banget kita lihat. Mungkin teman-teman juga bisa menganalisis sendiri, melihat di lingkungan sekitar kita. Kalau banyak tuh orang dewasa, dia sulit pindah kerjaan karena kualifikasi penerimaan pekerjaan tuh makin lama makin tinggi, kayak harus minimal S1 ini. Sedangkan kalau dia putus sekolah, tentu dia nggak memenuhi kualifikasi penerimaan pekerjaan itu. Terus juga dia ragu nih ikut pelatihan karena dia ngerasa nggak mampu, dia ini ngerasa bodoh karena dia waktu itu putus sekolah. Lalu juga bisa dampaknya itu nganggep kalau belajar itu cuman untuk anak sekolah aja.
Sebenarnya hal ini tuh bukan karena mereka bodoh, tapi karena dari awal budaya belajar itu nggak pernah benar-benar dibentuk. Dalam konteks pendidikan masyarakat, ini tuh nunjukin kalau masalah pendidikan itu bukan cuma soal ijazah, tapi soal kebiasaan dan cara pandang terhadap belajar. Nah, di kasus seperti ini atau di titik inilah pendidikan masyarakat itu harusnya hadir. Jadi bukan cuman berperan untuk gimana caranya si anak ini kembali ke bangku sekolah, tapi juga soal gimana kita ngajak orang tua memahami arti pendidikan, ngubah cara pandang lingkungan, terus nunjukin kalau belajar itu atau pendidikan itu sebenarnya benar-benar berdampak nyata buat kehidupan kita selanjutnya. Misal ada melalui PKBM atau kejar paket A, B, C. Terus ada pelatihan yang benar-benar terpakai, bukan sekedar tuntutan program atau nggak berkelanjutan gitu. Lalu mungkin yang paling efektif bisa pendekatan langsung ke masyarakat. Jadi pas masyarakat ini udah merasakan manfaat belajar, pandangan bahwa pendidikan nggak penting itu pelan-pelan terkikis, pelan-pelan terubah. Jadi menurut aku putus sekolah itu bukan cuma masalah anak atau sekolahnya, itu tuh cerminan dari gimana masyarakat memandang pendidikan. Kalau selamanya pendidikan itu dianggap cuma tempat formalitas aja, belajar juga nggak dianggap sebagai kebutuhan hidup, ya putus sekolah bakal terus terjadi, bakal berkepanjangan. Nah, karena itu pendidikan masyarakat itu di sini punya peran besar kayak buat menjembatani pendidikan formal dan informal supaya pendidikan itu benar-benar hidup di tengah masyarakat dan masyarakat merasakan dampaknya secara nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.